Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini kita akan membahas aspek hasil belajar siswa yaitu asesmen. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Helen Sabera Adib MPDI. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih, saya Karima Almarwazia dengan NIM 2220202086 dari kelas PAISI. Nah teman-teman, sebelum itu kita cari tahu dulu nih, apa itu pengertian dari asesmen. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar, perkembangan dan kebutuhan belajar peserta didik. Asesmen juga dapat diartikan sebagai penilaian atau asesmen. Maka dapat kita pahami bahwasanya asesmen secara sederhana merupakan penilaian. Selanjutnya, setidaknya ada dua jenis asesmen yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan di awal, pertengahan, atau akhir pembelajaran untuk mengetahui perkembangan siswa dan memberikan umpan balik kepada guru selama proses pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran untuk menilai pemahaman siswa secara keseluruhan. Asesmen ini sering digunakan untuk menentukan nilai akhir semester atau akhir ajaran baru dan atau akhir jenjang. Ada 4 tujuan asesmen. Yang pertama untuk memantau perkembangan proses pembelajaran, yang kedua untuk mengecek pemenuhan capaian pembelajaran, yang ketiga mendapatkan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran, dan yang keempat untuk menunjang akuntabilitas institusi. Manfaat asesmen bagi peserta didik. Yang pertama, berguna untuk berefleksi dengan monitor kemajuan hasil belajar. Yang kedua, berguna dalam menganalisis tantangan dan masalah belajar. Yang ketiga, berguna merancang langkah-langkah untuk meningkatkan hasil belajar. Yang keempat, berguna dalam meminimalisir kekurangan dan menganalisis kelebihan proses belajar. Sedangkan manfaat asesmen bagi pendidik yaitu berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, berguna memberikan informasi dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang keempat, berguna untuk mengevaluasi hasil belajar dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Langsung saja kita membahas tentang asesmen formatif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam asesmen formatif sebagai berikut, yaitu asesmen formatif tidak hanya dapat dilakukan pada akhir proses pembelajaran, tetapi dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Asesmen formatif juga fleksibel, yaitu dapat menggunakan berbagai metode atau teknik dan instrumen penilaian. Selain itu juga metode yang sederhana, sehingga mendapat umpan balik yang dapat diperoleh dengan cepat dan efisien dalam proses pembelajaran sehingga jadi satu kesatuan. Selanjutnya kita membahas asesmen sumatif. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam asesmen sumatif yaitu sebagai berikut. Waktu pelaksanaannya yaitu dapat dilaksanakan pada akhir atau berakhirnya materi pembelajaran atau di fase akhir semester. Teknik dan instrumen penilaian sumatif beragam, tidak hanya berupa tes saja. Dan asesmen sumatif juga memerlukan informasi yang lebih. Seharusnya informasi selama proses pembelajaran tidak hanya di akhir saja, maka didukung juga dengan asesmen formatif. Adapun hasil akhir dari asesmen sumatif yaitu sebagai hasil akhir pembelajaran siswa selama proses pembelajaran atau 1 semester. Proses perencanaan pembelajaran yang pertama itu diawali dengan memahami capaian pembelajaran, dan yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran, dan yang keempat merancang pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana alur asesmen. Sebelum kita membahas alur asesmen, mari kita kembali mereview paradigma asesmen. Berikut paradigma asesmen dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen. Alur asesmen yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan alur perkembangan dimensi. Yang kedua, merancang indikator
yaitu memastikan kedalaman tujuan membuat indikator yang mencakup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Dan yang alur ketiga yaitu menyusun strategi asesmen. Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumen atau rubriknya. Dan yang kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid atau lembar kerja. Yang keenam, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Dan alur yang ketujuh yaitu menyusun rapor siswa. Selanjutnya, contoh asesmen. Berikut ini adalah contoh asesmen penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Dari pembahasan kali ini dapat kita simpulkan secara keseluruhan adalah asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar, perkembangan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Asesmen dapat dilakukan dengan berbagai teknik, seperti ujian atau penugasan, dan asesmen juga terbagi menjadi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Sekian video pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menebarkan kebaikan kepada kita semua. Terima kasih sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Saya Karimah Almarwazia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.